Ini sekedar review aja ya, karena kalian udah jago, ya kan? Udah jago, udah pernah diajarin. Saya mau tanya dong, gurunya siapa? Dosennya siapa sebelum ini? Material teknik. Pak Sula. Oh, Pak Sula. Oke, langsung ya. Ini material engineering lanjutan. Tapi sebelumnya saya revise dulu. Karena pertanyaannya, apa sih material engineering? Terus kenapa sih kita harus belajar yang namanya material engineering? Padahal notabene kali ini anak mesin, anak teknik mesin. Tapi kenapa sih harus ada materi atau harus ada materi mengenai material engineering dimasukin ke kurikulum kalian? Tanya nih mulai nih. Siapa nih? Zulfikar Mutakin. Zulfikar. Ya, Bu. Nah, kenapa sih harus ada ilmu material teknik mesin? Karena kita nanti kerja biar tahu gitu material yang untuk dipakai untuk kita rancang atau kita bangun gitu. Oke. Ya, jawaban bagus ya. Jadi emang kurang lebih seperti itu. Nah, cuma nanti detailnya nih saya jelasin lagi ya. Ini sebetulnya review ya. Ya, sebetulnya review. Jadi nanti kalian ya sekali ingat-ingat lagi nanti kita refresh ya. Oke. The questions-nya. Jadi itu apa sih sebetulnya material engineering? Kenapa sih kita harus belajar material engineering yang padahal kalian tuh anak mesin? Ya, kenapa? Nah, lihat sini. Slide saya bahasa Inggris. Ya, slide saya bahasa Inggris. Jadi kalian memang di-push untuk terbiasa dengan tulisan bahasa Inggris ya. Cuma nanti kalau misalnya ujian, UTS, UAS atau presentasi nggak perlu pakai bahasa Inggris, nggak apa-apa. Oke. Nah, sekarang mari kita gabungkan dulu persepsi kita mengenai material. Ya. Apa itu material? Material adalah substansi, the substance from which everything is composed or made. Jadi material itu adalah substansi penyusun sesuatu. Jadi ketika ada sesuatu yang disusun sama substansi yang bisa menyusun sesuatu, nah substansinya itu adalah material. Ngerti nggak? Ada yang mau tanyain nggak? Ya, pokoknya kita samain persepsi dulu nih tentang material. Jadi material ini definisinya ya. Secara noun, material sebagai noun adalah substansi penyusun sesuatu. Contoh, sebentar, dompet. Ya, atom. Atom itu menyusun suatu material. Ya, material itu sesuatu ya. Atom menyusun suatu oksigen. Nah, atom itu adalah material. Elektron itu menyusun suatu atom. Nah, elektron itu material. Sekarang pertanyaannya. Apa ya? Irfan Aldi Rangkuti. Mana Irfan? Hadir, Bu. Ya, Bu. Nah, coba sebutkan yang ada di surround kalian, di sekitar kalian, sekitar kamu Van ya, atau di within your body, atau di dalam tubuh kamu yang bukan material, Yang bukan material, Bu ya. Yang bukan material. Apa? Nggak ada kayak Bu, material semua Bu. Iya. Nah, ya kan? Itu satu jawabannya. Jadi semua di sekeliling kamu, bahkan within your body, ya bahkan di dalam tubuh kamu itu merupakan material. Ya, bahkan DNA pun itu dia dikategorikan sebagai material polimer, ya. Oke. Nah, udah sama ya. Ada yang mau ditanyain nggak tentang material? Ini kita samain persepsi dulu tentang definisi dari material. Nggak ada nih, ya. Oke, nah sekarang lihat sini. Jadi sebetulnya dalam dunia permaterialan itu dibagi tiga nih. Ada material science, materials technology, materials engineering,
materials technology. Ya. Nah, kita ini di tengah-tengah materials engineering. Walaupun biasanya material science sama engineering itu digabungin jadi satu. Nah, kita lihat dibahas secara umum aja ya. Jadi material science, jadi kalian nggak perlu, sebetulnya nggak ada definisi yang mutlak mengenai 3 part ini. Nggak ada definisi mutlak, cuma secara umum seperti ini. Ya, yang penting kalian tahu konsepnya seperti apa. Yang pertama material science. Jadi material science itu adalah suatu ilmu yang tentang material, tapi dia akan lebih fokus kepada bagian sainsnya, bagian atomiknya, ukur berat atom. Kenapa misalnya material ini keras? Oh, coba kita lihat ke struktur atomnya kayak gimana, coba dihitung beratnya kayak gimana, ya. Secara fisikanya seperti apa, ini namanya material science. Oke. Nah, selanjutnya di ujung sebelah sana ada yang namanya materials technology. Ya kan? Nah, kalau materials technology ini dia sudah membentuk suatu produk, suatu teknologi, ya, suatu produk baru, suatu teknologi baru. Berarti dia integrated kan? Ya, jadi materials yang memang sudah dibuat untuk suatu produk itu materials teknologi. Jadi dia lebih aplikatif, ya. Sedangkan kita di tengah-tengah nih, namanya materials engineering. Tengah-tengah nih. Jadi kita tetap belajar sainsnya, walaupun nggak sampai detail banget ya. Kita tetap belajar sainsnya. Nanti kita tetap akan belajar atomiknya. Udah dapat ya kalian ya semester kemarin ya kan atomiknya. Tapi kita juga akan meng-create atau milih material selection untuk menghasilkan suatu teknologi baru. Ya, jadi kita ada di tengah-tengah nih. Ya, itu namanya materials engineering. Oke, nih, masih kenapa sih kita harus belajar material engineering gitu? Penting banget sih, kenapa kalian harus ketemu saya sama Bu Vina? Nah, ya kan? Nah, jadi saya ambil definisinya seperti ini. Material engineering itu adalah suatu bidang engineering yang encompasses, yang meliputi spektrum dari klasifikasi material. Dan gimana kita menggunakan dari jenis-jenis material itu untuk membentuk suatu produk baru. Itu namanya material engineering ya. Jadi kita akan belajar yang namanya klasifikasi material ya dong. Kita pengen bikin produk baru, ya kita harus kenal dulu, gitu kan? Kita harus kenal dulu klasifikasinya kayak gimana. Nah, habis itu karena kita udah kenal, ya kan, baru bisa kita guide, ya kan? Saya maunya yang ini. Saya udah kenalan nih sama dia, saya maunya yang ini. Nah, makanya kita kenalan dulu sama yang namanya klasifikasi material, ya. Oke, nih. Jadi ini seperti yang tadi siapa sih yang tadi saya tanya tuh Ali ya. Nah, saya lupa tadi siapa sih yang saya tanya, Irfan ya. Nah, jadi intinya di sekeliling kita itu adalah material. Jadi kita berada di dunia yang di sekeliling kita adalah material. Oke. Jadi mau apa ya? Rambut kita material, darah kita material. Kalau yang sekitar kita lah yang kayak apa nih? Handphone, ya kan? Tumbler, laptop itu udah jelas material ya, gitu kan? Nah, oleh karena itu, mau kalian jurusannya teknik mesin, teknik sipil, teknik kimia, teknik listrik pun, teknik elektro, ya, itu kalian pasti akan bersinggungan dengan yang namanya material. Pasti kalian akan pakai yang namanya material. Oleh karena itu kalian ketemu yang namanya saya sama Bu Vina. Karena kenapa? Karena kalian butuh material, ya kan? Nah, nih, there are no technology without materials. Jadi, kenapa? Karena teknologi itu hampir semua teknologi itu dibatasi oleh yang namanya material. New material enable new technology. Jadi ketika kalian akan membentuk suatu produk baru, ketika kalian akan membentuk suatu teknologi baru, itu ada 2 pilihan. Yang pertama, kalian mungkin bisa milih untuk ganti proses pembuatannya. Misal, kalian mau bikin apa nih? Oh, misalnya nih, yang casing handphone ya. Casing handphone yang udah ada berat banget nih ceritanya. Berat banget nih casing handphonenya. Terus kalian mau bikin casing handphone yang enteng, lebih enteng dari yang udah kalian punya. Teknologi baru atau produk baru nih. Berarti kalian punya 2 pilihan. Yang pertama,
Kalau misalnya tadi casing handphonenya dicor, ya kan, dibuatnya itu dicor, di casting, ya udah coba kalian aja otak-atik itu cara castingnya, ya ubah aja itu alat castingnya. Atau pilihan kedua itu adalah kalian ganti material casingnya. Sekarang pertanyaannya mana yang lebih gampang, mana yang lebih costly? Yaitu, jadi yang lebih gampang, yang lebih costly itu adalah yang ganti materialnya. Jadi kalian nggak perlu ganti alat castingnya. Karena rata-rata memang untuk membentuk suatu teknologi baru, untuk membentuk suatu produk baru, biasanya orang mengganti materialnya. Contoh nih ya, ini banyak banget lah contohnya. Baterai deh, ya. Baterai itu dulu baterai itu kan, kita ngomongin sekarang aja. Jadi baterai ini sekarang kan udah baterai lithium ya. Nah, lithium aja sekarang udah ditambahin material baru. Contoh, ada baterai lithium ion, lithium ion, ada lagi lithium sodium, LiNa, ada lagi Na ion, dan macam-macam. Itu kenapa? Karena mereka mencari suatu sifat baru, produk baru, karena aplikasinya biar lebih baru lagi. Kayak gitu, ya. Ngerti nggak? Kholina, ngerti nggak? Ada yang mau tanyain nggak? Ini kalian kalau ada yang mau tanya langsung aja ya, tanya ya. Mumpung nggak lupa, nanti kalau udah kebelakangan lupa lagi. Kholina? Iya Bu, paham. Insya Allah. Nah, ya paham kan berarti? Tadi saya tanya ya. Nah, jadi kenapa harus belajar material engineering? Kholina? Karena kita bisa mengetahui bahan materialnya Bu. Iya, jadi karena material teknologi itu mencakup, ingat material teknologi itu mencakup pengenalan kita terhadap semua jenis material dan gimana cara kita pakai material tersebut untuk membentuk suatu produk. Oleh karena itu kita butuh yang namanya belajar material engineering, ya kan? Kecuali kamu nggak mau bikin produk baru, oke? Ya, atau nggak ada hubungannya nanti sama bikin produk baru. Oke, lanjut. Nah, ini nih. Jadi nih ya, ini baru nih. Jadi kita nih ya, specifically kalian nih nanti itu akan dihadapi oleh grand challenges ya. Jadi ada banyak banget di sekitar yang sudah dirangkum oleh National Academy of Engineering. Itu sudah dirangkum ada 14 grand challenges ya yang akan kita hadapi, yang sebisa mungkin kita raih. Apa aja nih? Ada 14 nih. 1, 2, ya kalian hitung lah, ini ada 14 nih. Apa aja sih? Nih, ini sebenarnya ada 14. Ya, cuma saya kurang nulisnya. Nanti kalian cari sendiri ya. Searching di internet ada kok. Grand Challenge of Engineering. Nih, Advanced Personalized Learning, Solar Energy Economical. Jadi gini, solar energy udah ada belum? Solar cell udah ada belum? Udah kan? Solar cell udah ada kan? Cuma semakin berkembangnya zaman, kita membutuhkan solar cell yang lebih ekonomik, yang lebih murah, yang lebih ringan, yang semua orang bisa pakai. Yang tali aja, yang kalau bisa nih misalnya nih handphone kita tempel di sini nih solar cell, misalnya. Terus ketika kita jalan-jalan dia bisa ngecas. Itu kan challenges kan? Nah itulah, solar cell itu udah ada. Cuman gimana caranya kita membentuk suatu solar cell yang lebih ekonomis? Gimana caranya kita membentuk solar cell yang lebih enteng? Gimana caranya? Ya itu tadi, ganti proses alatnya, atau kalian ganti materialnya. Dan rata-rata almost semuanya itu ganti materialnya. Misal, ini baru satu solar cell nih, bisa panjang nanti kita nih. Solar cell, jadi satu solar cell itu, zaman dulu solar cell itu cuma terbentuk, made of dari silikon, ya kan? Kesini-sini ya, ada yang namanya hybrid solar cell. Dari silikon juga dicampur dengan material lain. Ada lagi perovskite solar cell. Nah, bahkan kesini-sinian ada yang namanya organic solar cell.
Apa itu organic solar cell? Yaitu solar cell yang terbuat dari polimer. Jadi nanti solar cell-nya itu bisa kalian bengkok-bengkokin, bisa kalian bend. Itu solar cell dengan fungsi yang sama seperti solar cell sebelumnya, yaitu silikon. Untuk zaman sekarang itu solar cell mostly ya sebagian besar itu masih menggunakan silikon. Tapi sudah ada yang menggunakan organic solar cell. Ya, keuntungannya banyak lah pokoknya ya. Nah itu lebih ekonomis, lebih murah, pembuatannya juga lebih murah. Tapi banyak, nanti kalian baca aja ya. Ya contohnya nih, medicines, obat udah ada. Sekarang gimana caranya kita membuat suatu produk baru, obat baru yang gampang terserap oleh tubuh misalnya. Materialnya apa? Gitu ya. Dan macam-macam. Ini ada 14, nanti kalian baca aja ya. Oke, nah ini masih pendahuluan nih kita. Kenapa sih harus belajar yang namanya material engineering? Siapa yang enggak kenal Tesla? Ya. Jadi Tesla ini, ya kan? Dia perusahaan besar yang bergerak di bidang mobil listrik, ya. Solar cell, iya. Baterai, iya. Saya lupa tuh apa aja dia. Ya, nah Cybertruck Tesla ini merupakan salah satu produk terbarunya Tesla. Ini Cybertruck ya, jadi dia tuh mobil juga, tapi punya sifat kayak truk. Jadi dia tuh bisa hard terrain gitu loh. Ini Cybertruck, udah ada nih, udah saya screenshot. Jadi kalau kalian mau order nih, bisa order online. Saya lupa harganya tuh 40.000 berapa gitu, 60.000 atau 70.000 gitu ya. Ya kalian bisa order online nih, Tesla bentukannya begini. Nah sekarang kalau kata Tesla ini merupakan teknologi baru, ya. Apa sih teknologi barunya? Nah jadi materialnya dia ini nih pakai ultra hard, ya, 30 kali cold roll. Jadi maksudnya nih dia tuh di rolling 30 kali ya. Stainless steel, dia pakai stainless steel, bukan baja, bukan aluminium, bukan baja biasa ya, tapi stainless steel. Stainless steelnya apa? 301. Nah, dia milih stainless steel, itu pasti ada tulisannya. Nih, lihat sini nih. Ini bentukannya kayak gini nih. Jadi dia nggak ada sasisnya, ya begini aja. Makanya dia harus membuat suatu material yang bisa sebagai benar-benar rangka, skeletonnya itu loh. Jadi harus yang kuat. Bentukannya kayak gini. Makanya dia milih material stainless steel ini juga nggak main-main, karena dia ada target performance-nya kayak gimana. Dan dia juga tahan peluru. Ya, dia tahan peluru juga. Nah, oleh karena itu nih lihat, bahkan karena dia menggunakan stainless steel ini, dia kuat iya, tahan korosi iya. Nah cuma dia juga tetap ulet. Maksudnya ulet apa? Ini kan harus dibengkok-bengkokin ya. Nah walaupun dia keras, dia tetap bisa dibengkokin. Ribet kan? Nah makanya dia harus, si Elon Musk ini nih harus memilih suatu material yang dia kuat, dia tahan karat, terus dia juga bisa dibengkokin, machinability-nya bagus. Nah akhirnya setelah kenalan, dapatlah ini 301 SS stainless steel seri austenitic, ya kayak gitu. Ini baru satu Cybertruck. Nah selanjutnya adalah Gorilla Glass. Kita udah tahu ya, Gorilla Glass itu kalau yang sekarang dipakai di iPhone atau Android paling baru kan, ya nggak baru-baru banget sih, itu Gorilla Glass versi 6 ya. Nah versi stick aja itu udah, kalau misalnya kalian jatuhin di ketinggian 1,6 meter, itu dia nggak apa-apa. Ya, udah gitu Gorilla Glass juga tahan karat, jadi kalian nggak perlu pakai cover anti scratch lagi. Gorilla Glass itu udah tahan scratch, udah tahan gores. Tapi ingat, dia namanya glass, dia aplikasi untuk tahan gores. Jadi bukan berarti kalian itu udah
pakai Gorilla Glass terus kalian gedor-gedor ya, karena dia aplikasinya cuma tahan scratch. Nah cuma sekarang itu dibuat lagi yang namanya Gorilla Glass Victus ya, dia lebih hebat lagi nih daripada Gorilla Glass 6 ya. Jadi dia bisa kalau jatuh handphonenya dari ketinggian 2 meter itu insya Allah nggak apa-apa katanya. Terus tahan goresnya pun 2 kali lipat dari yang seri 6 itu ya. Nah sekarang gimana caranya itu? Kira-kira materialnya apa nih yang dia bisa tahan gores tapi kuat? Nah itu, jadi ini komposisi antara materialnya kalian pilih dan juga nanti proses untuk pembuatannya material seperti apa. Kayak gitu ya. Jadi nanti kita akan belajar kayak gini, walaupun kita cuma belajar kulit arinya aja ya, cuman setidaknya kalian harus ngerti konsepnya. Oke, jadi gini loh, ini mumpung masih baru nih ya, saya mau kalian mata kuliah ini dapatnya A ya, maunya dapat kuliah A. Jadi gimana caranya? Masuk kuliah, pasang mindset, pokoknya saya harus dapat nilai A. Cita-cita itu setinggi langit. Jadi kalau misalnya kepleset setinggi langit-langit. Kalau cita-citanya setinggi langit-langit nanti kepleset ya ubin dia, nyusruk. Makanya mumpung masih awal kuliah nih ya, pokoknya kalian setting di otak kalian mata kuliah struktur sifat material itu kalian harus dapat A. Jadi semua yang kalian lakukan itu akan mengarah ke nilai A. Yang bagus-bagus tapi ya, jangan nyontek. Nah misalnya mengarah ke nilai A gitu. Jadi saya mau mastiin kalian semua yang ada di sini itu ngerti. Ya, jadi kalau misalnya kalian nggak ngerti, nggak apa-apa, tanya aja. Oke? Lanjut ya. Nah, ini lagi OLED, ya kan? Untuk TV, untuk smartphone juga ya. Untuk TV, untuk smartphone. Nah, jadi gini. Zaman dulu ada yang namanya LCD, udah keren banget, ya kan? Kemudian orang mikir lagi seiring dengan berkembangnya zaman jadi LED, ya kan? Dan sekarang ada yang namanya organic elektronik. Nah itu termasuk di sini adalah organic LED, organic LED. Jadi si LED-nya ini itu dia banyak dari si polimer dan bahkan bisa ditekuk-tekuk. Makanya kalian bisa ngelihat TV yang ditekuk-tekuk. Ya, karena OLED-nya ini. Nah, itu kita butuh untuk improve suatu produk, kita butuh kenal yang namanya material. Itu karena yang paling memungkinkan, yang paling visible adalah kalian ganti materialnya. Misalnya dari logam menjadi organik, dari polimer. Ini udah banyak banget nih. Ya. Nah, ini kok masih ini salah ya. Ini masih belum saya ganti. Tapi ininya kalian dapat ya. Jadi sekarang si Samsung ini kalau nggak salah nih sebetulnya teknologi OLED ya. Kalau untuk OLED ini yang paling bagus ini punyanya LG sebetulnya ya. Nah cuman katanya sekarang Samsung udah bisa ngalahin tuh katanya tuh ya. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat-lihat produk-produk tentang OLED itu kalian lihat deh, searching LG itu dia bagus-bagus punya ya. Nah sekarang ini Samsung juga udah ngeluarin nih gitu katanya. Nah jadi kalau kalian keluar ya, kalau kalian lihat ke depan ya, kalian buka jendela nih ya, keluar itu di luar sana tuh orang-orang tuh sedang berlomba-lomba untuk membentuk suatu produk baru loh. Gimana caranya ya? Kalian harus kenal dulu produknya, yang menyusun suatu produknya itu apa. Kalian harus kenal dulu. Nah itu namanya material. Oke? Nah untuk membentuk suatu produk baru, untuk membentuk suatu teknologi baru, nggak ujuk-ujuk kalian, saya pengennya materialnya pakai polimer. Ya udah nih, saya pakai polimer aja ya, nggak kayak gitu juga. Harus ada ilmunya. Oke? Nah, sebelum kita masuk sana, nih, saya kasih unjuk. Ada microwave, ada post-it,
Ada ini kalau nggak salah pacemaker deh kalau nggak salah nih ya. Kemudian ada X-ray, alat apa sih, ronsen. Ada potato chips, ada teflon, ada dynamite ya. Ada ini ya, ada dinamit. Kemudian ada yang namanya safety glass. Kemudian ada vulcanized rubber deh kalau nggak salah ini. Kemudian ada yang namanya Vaseline ya. Jadi kalian tahu nggak sih ini kalau di Arab banyak nih. Vaseline, jadi kayak gel-gel gitu loh dia. Ada Coca-Cola, ada pati ini dia mirip-mirip slime. Ya, ini baru dikit nih. Apa yang mau saya kasih lihat di sini? Jadi semua dari ini itu memiliki one similarity, one in common. Apa sih kesamaannya dari mereka semua ini? Mereka sama-sama ditemuin nggak sengaja. Jadi Coca-Cola ini sebetulnya nggak sengaja. Nanti kalian searching dah. Ya, nih Vaseline, nih potato chips, oven, teflon ini sebetulnya mereka tuh nggak sengaja nemuinnya. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, coba searching aja. Ya, nggak sengaja nih semua pada nih produk ini ditemuinnya. Ini baru dikit. Masih ada beberapa lagi, masih ada banyak sih setahu saya yang nggak saya masukin ke sini. Pertanyaannya, ini produk nggak sengaja. Pertanyaannya, apakah kalau kita mau bikin suatu produk bisa bergantung pada keberuntungan atau ketidaksengajaan? Ya dong, ya nggak? Kita anak teknik nih. Jadi ketika kita ingin membentuk suatu produk, berarti kita harus punya sistematika yang logis. Gimana caranya kalau kita pengen bikin produk baru nih? Kita harus punya sistem yang logis, alasan yang logis, analisa yang logis untuk membentuk suatu produk baru. Syukur-syukur kalau misalnya nggak sengaja nanti dapat produk yang bagus, itu syukur-syukur, itu cuma bonus. Nah di sini kita akan ngupas tentang yang namanya gimana caranya membentuk suatu produk baru itu dengan sistematikanya apa aja. Ya. Nih, ini dia 4 komponen dari ini sebetulnya science and engineering ya, ini komponennya mirip-mirip sama. Jadi komponen dari materials engineering ini 4 ini. Ini kalian ingat-ingat nih ya, terkeluar nih di UTS. Structure, ada properties atau sifatnya, ada performanya, ada processing, satu-satu nih. Ada structure itu adalah arrangement of its internal component. Jadi yang namanya struktur itu adalah susunan, arrangement dari suatu barang. Contoh, rumah. Sebelum dia jadi rumah ada strukturnya kan? Ada cocorannya bentuknya kayak gimana, ada berapa tiangnya, itu namanya struktur. Nanti kita akan bahas struktur tuh ada apa aja, ada makro, ada mikro. Ya kan, itu struktur. Kemudian properties, sifat. Nah, sifatnya itu yang ada di suatu material, ada suatu produk itu apa aja? Misal, saya mau bikin tumbler, berarti sifat yang harus saya punya untuk tumbler itu apa? Ringan. Dia harus bisa tidak mengeluarkan panas secepat mungkin, harus bisa nahan panas misalnya, atau apalagi dia harus bisa di bend karena saya mau bentuknya tumblernya bulat, itu namanya sifat. Ada lagi performance. Nah ini kalau performance itu ya jadi performance-nya tumbler. Jadi ketika kita pegang dia bulat terus nggak ada geradakannya atau dia ringan, itu performance-nya. Jadi kalau ringan orang-orang bisa orang-orang bisa bawa kemana-mana, nggak gampang pecah. Itu performance namanya. Kayak tadi Gorilla Glass. Jadi ketika jatuh di 2 meter dia nggak apa-apa. Itu namanya performance. Ada yang lagi namanya processing. Gimana caranya kita memproses menjadi sebuah produk. Misal, ya udah kita cor aja nih, jadi casing handphone. Caranya gimana?
kita bikin mold bentuknya casing handphone, dan gitu kita cor materialnya jadi casing handphone. Itu namanya proses castingnya. Nah, kalau characterization nanti hubungannya sama gimana cara kita untuk periksa, ya, examine si material tersebut. Nih contohnya, nih tadi apa aja? Structure, ingat nih ya, struktur, sifat, performa, proses. Struktur, sifat, performa, proses. Ini merupakan suatu kesatuan yang disebut 4 komponen dari materials engineering, oke? Ya, jadi kalian harus ingat itu. Struktur, sifat, performance, sama proses. Contohnya, kenapa kita butuh ini? Ya, jadi ini seperti saya bilang, jadi ketika kalian menentukan suatu produk, ketika kalian ingin membuat suatu produk baru, kalian gak ngasal ambil. Oke, karena material itu banyak. Baja aja itu banyak. Jadi kalau misalnya kalian, saya mau bikin produk dari baja, bajanya aja banyak. Ya, baja itu banyak banget. Nah, jadi kalian tuh harus fokus ke 4 ini, structure, properties, performance, sama proses. Oke. Nih contoh, structure, properties, proses ya. Sepeda. Siapa yang nggak tahu Brompton? Ya kan? Jadi ketika, ini kan lagi happening nih di Indonesia ya, cycling ya. Jadi misal nih, saya mau bikin jenis Brompton baru, misalnya. Nah, Bromptonnya itu dalam satu produk sepedanya itu aja, materialnya ada banyak. Ada saddle-nya, ada main tube-nya, ada rear triangle-nya, ada ban-nya, ya kan? Ada remnya, itu aja udah banyak. Ya, jadi setiap satu part itu kita pelajarin dari pakai 4 yang tadi itu. Contoh kita ambil rear triangle-nya Brompton nih. Ya, kita ambil nih. Jadi dari satu produk besar sepeda itu kita ambil cuma rear triangle-nya aja. Gimana cara analisanya? Pertama, performance-nya. Kalian mau rear triangle-nya kayak gimana? Misal, pokoknya saya mau rectangle-nya itu dia harus keras. Tapi dia tetap ductile. Supaya dia bisa di-blow, supaya dia bisa membentuk tube. Tuh. Atau saya pengen dia ringan. Cost nggak masalah lah. Pokoknya saya maunya itu. Itu namanya performa. Jadi ketika di bawah-bawah, ketika orang cycling, itu dia ringan, itu namanya performa. Oke, berarti kita harus cari material yang ringan. Berarti propertiesnya adalah, oke, kita cari material yang keras, kita cari material yang ringan, kita cari material yang ulet. Itu propertiesnya. Ini baru kalian cari nih, apa aja yang dibutuhin nih. Terus, nah, baru setelah kalian belajar kenal yang namanya material, nah, nanti kalian bisa milih dari apa? Dari strukturnya. Material banyak nih. Tapi kita lihat strukturnya, karena strukturnya itu akan menentukan sifatnya material. Struktur menentukan sifatnya material. Jadi, kalian harus kenal dulu. Oh, gimana kalau misalnya dia, ini contoh ya, kebanyakan karbon. Gampang patah nggak? Kalau misalnya dia kebanyakan pengotor, enteng nggak? Apa efeknya? Nah, itu namanya struktur. Nanti kalian lihat nih contohnya mikrostruktur ya. Dan terus kalian juga bisa analisa prosesnya seperti apa. Nah, ini sebetulnya cuma review aja ya. Nanti kalau misalnya kalian mau belajar lebih detail dari ini, itu nanti ada setelah UTS ya sama Bu Vina ya, nanti setelah UTS. Oke? Nah, prosesnya misalnya, oke, saya udah dapat nih materialnya. Sekarang pertanyaannya adalah, material ini diapain? Dipakein apa biar bisa dia terbentuk yang namanya sepeda? Biar bisa terbentuk dia triangle. Diapain nih? Atau udah nih terbentuk triangle nih, butuh dipanasin lagi nggak sih dia supaya dia lebih ductile? Butuh nggak sih dipanasin lagi? Butuh nggak sih treatment lagi? Nah itu nanti kalian akan belajar ini. Oke? Walaupun sebetulnya untuk menentukan suatu material itu tidak segampang itu ya. Nah cuma kalian memang di sini akan belajar konsepnya. Setidaknya kalian kenal. Jadi kalau misalnya nanti kalian kerja di bidang material, kalian udah bisa ngasih saran.
pakai ini aja Pak, ini aja Bu. Nah, kayak gitu ya. Nih, ini sekilas tentang material selection ya. Nih, ini yang tadi saya bilang. Problemnya itu adalah memilih satu di antara ribuan material yang tersedia di dunia ini. Tadi kayak saya bilang, saya pilih stainless steel deh, bukan baja lagi, misalnya stainless steel. Stainless steelnya aja banyak. Gimana caranya kita nentuin 301 lah, 304 lah, atau seri 4 lah, gitu kan? Aluminium mau seri 1, seri 2, seri 3, seri 5, seri 7, seri 6, banyak, ada ribuan material di luar sana. Gimana caranya? Itu yang tadi, ya. Ini secara umum nih. Yang pertama kalian pikirin dulu aplikasinya itu untuk apa? Per part. Oke, per part. Jadi kalian harus pikir dulu aplikasinya nih maunya kayak gimana. Dari aplikasi itu kalian bisa tahu sifat yang dibutuhkan oleh material itu. Misal, mau bikin sepeda lipat, itu nanti beda aplikasinya sama sepeda gunung, ya kan? Itu beda aplikasinya. Mobil sport sama mobil ikar biasa, itu beda aplikasinya. Ya, jadi dari aplikasi itu akan menentukan sifat yang dibutuhkan dari material itu apa per part. Nah, di situ kita bisa explore. Nah, sifatnya apa aja? Ada sifat mekanis. Nah, jangan sedih, sifat juga banyak. Jadi banyak yang harus kalian pelajarin. Ada sifat mekanis, ada sifat listrik, ada sifat thermal, magnet, optical, sama ini corrosion, chemical, ya. Nah, dari sifat itu baru kita bisa milih. Screening awal. Kita punya beberapa material yang sifatnya bisa kita aplikasikan di produk kita. Selanjutnya, udah ada nih dari kandidat material yang banyak itu, kita bisa kecilkan ruang lingkupnya lagi. Kita bisa milih best candidate materialnya. Gimana caranya? Kira-kira kalau misalnya saya mau bikin produk pesawat gitu misalnya. Ini contoh nih pesawat deh. Pesawat itu kebanyakan material dari apa? Ini balik ya, kayak tadi Brompton deh, rib triangle-nya dari apa sih? Kalau sepeda lain tuh banyak ada yang dari komposit karbon, ada yang dari steel, ada yang dari titanium. Nah, kalau si Brompton ini untuk rib triangle-nya itu dia biasanya dari titanium sama steel, tergantung dari jenisnya. Kan banyak ya, dia tuh ada jenisnya apa aja, Brompton apa ya. Nah, kayak gitu. Sekarang kita balik ke pesawat. Ini kita mau masuk ke proses tekniknya. Pesawat tuh ya, terbuat dari apa? Kan dia ada rangkanya juga ya, ada frame-nya, ada bodinya, ya kan? Dari apa sih biasanya pesawat itu? Pesawat itu dia biasanya ada unsur aluminiumnya, baik itu aluminium composite atau dia aluminium paduan. Ya, untuk frame-nya biasanya dia pakai aluminium seri 7. Nah, sekarang pertanyaannya, oke, udah dapat nih kita. Pokoknya kita mau bikin pesawat dari, contoh ambil aluminium seri 7, 7075. Tuh lihat. Jadi aluminiumnya aja tuh, seri 7-nya ini tuh ada macam, ada 7075, ada 7050, macam-macam. Ya, nanti kalian lihat itu sifatnya kayak gimana. Jadi ribuan yang bisa kalian pilih di luar sana. Balik lagi. Oke. Jadi udah nih kalian udah pede. Pokoknya saya mau bikin pesawat yang bodinya dari aluminium seri 7075. Udah nih. Nah, sekarang dari 7075 ini mau diapain supaya dibentuk pesawat? Ingat, yang namanya tidak semua aluminium itu bisa dilas. Kalau aluminium jenis tertentu kalau dilas justru ketika dia dilakukan aplikasi dia bisa patah karena ada sesuatu di dalamnya. Oleh karena itu,
Makanya namanya pesawat itu di mechanical fastening. Nah itu namanya proses. Jadi kalian tetap harus tahu proses apa yang cocok untuk si material itu. Nah, ngerti nggak? Jadi mereka tuh satu kesatuan. Ya. Ini sekarang kalian sampai jam berapa sih nih? Di sini jam 4. Bentar ya, saya minum dulu. Oke. Kita ada berapa menit lagi sih? Ini 6 menit lagi istirahat ya. Kalian mau istirahat dulu atau gimana? Ayo siapa ya? Ayo kalian, kita tuh sampai jam 10.30 ya? Berapa menit lagi sih kita tuh? Lanjut dulu aja ya. Ya, Bu. Ini ingetin saya. Kalian ingetin saya, soalnya kita tuh beda jam. Jadi kadang saya suka keder nih, sampai jam berapa? Ini berapa menit lagi kita tanya? Jenny ya. Kita berapa menit lagi sisanya? Karena kita beda jam nih, kita beda 4 jam. Jadi saya suka, berarti kita kelar nih sekitar 45 menit lagi ya? Berapa? Selanjutnya, nah itu teorinya, ya kan? Itu teorinya yang tadi. Tapi pada saat aplikasinya itu, kadang-kadang kita butuh yang namanya trade-off. Karakteristik satu sama yang lain. Ya kayak misalnya gini. Pokoknya idealnya nih ya. Pokoknya saya pengen keras, saya juga pengen materialnya itu ulat. Ulat itu maksudnya dia tuh lebih elastis, gampang dibentuk. Pokoknya harus kuat banget, harus ulet banget. Sayangnya, unfortunately, nggak ada yang namanya material yang sempurna. Jadi ketika kalian pengen punya material yang kuat, itu kalian harus mengorbankan sifat keuletannya material. Ya, jadi kalian ya tukar lah itu. Pokoknya kalian harus punya strength yang ya cukup, yang kuat sesuai dengan aplikasi, tapi dia juga tetap ductile. Jadi kalau misalnya kalian nanti misalnya dilihat nanti ada gini, dia kuat tapi dia ductile, bukan berarti dia kuat banget, dia ductile banget ya. Ya, karena nggak ada material yang sempurna kayak gitu. Belum ada, ya. Nah, jadi ya itu ketika kalian ingin mempunyai suatu produk yang dia high strength, kuat, itu kalian harus mengorbankan sifat keuletannya dia. Ya so-so lah. Jadi tergantung mana yang kira-kira butuh lebih dominan. Nah, kalian juga harus mempertimbangkan itu, ya. Jadi aplikasinya seperti itu. Oke. Selanjutnya, nah ini yang paling penting. Oh, ini ada lagi deh ini. Nah, produknya itu mau kalian taruh di mana? Air garam kah? Misalnya sih, atau misalnya di kolam ikan biasa, atau mau ditaruh di udara luar biasa, di dalam rumah, kan? Itu juga beda-beda. Nah, jadi 4 komponen yang tadi itu adalah ground-nya, dasarnya, basic-nya. Tapi saat aplikasinya itu banyak external condition yang harus kalian perhatikan. Salah duanya ini nih, ya. Salah yang pertama adalah ada trade-off. Jadi kadang-kadang karakteristik yang kalian pengen itu nggak semuanya bisa kalian capai, ya. Ya jadi nggak semua bisa kalian capai, gitu ya. Itu. Jadi kadang-kadang harus ada trade-off dari sifat-sifat material itu. Yang kedua, nggak semuanya bisa dibabat. Blok, pokoknya saya mau materialnya ini. Tergantung kalian taruhnya di mana. Gitu, ya. Selanjutnya, nah ini. Nih, karena kenapa? Karena misalnya kalau misalnya di corrosive environment, nih, atau di temperatur tinggi, yang tadinya kuat jadi nggak kuat. Oh, contoh misal nih, kalian tahu Titanic kan? Ya, jadi Titanic itu adalah
kapal pesiar yang pada saat itu terbuat dari material yang udah keren banget, pokoknya udah happening banget pada saat 1912 itu, ada yang namanya material A36, steel A36 ya kan. Nah, ini udah materialnya udah happening banget lah, udah keren banget itu engineer tuh bisa bikin kapal dari material itu, baja. Baja itu zaman dulu tuh udah keren banget. Nah, cuma dia bukan lupa sih, mungkin belum ada yang mempelajari kalau ternyata yang namanya baja di temperatur biasa sama di temperatur rendah itu beda sifatnya. Ya. Jadi ketika di temperatur normal ya, itu baja emang udah secara general dia kuat, dia tangguh. Bisa lah dia bikin kapal lah dari baja. Teman dulu ya. Nah, cuma ketika dia melewati suatu temperatur yang rendah, gunung es nih ya, temperatur dekat-dekat gunung es, baja yang tadinya udah kuat banget, ya, udah oke banget, dia mendadak jadi gampang pecah, jadi brittle namanya. Itu nanti detailnya ada di sifat materialnya, jadi brittle. Nah, oleh karena itu, yang harusnya kalau di temperatur ruang dia cuman kebesot, scratch gunung es dia nggak apa-apa ya, besar-besar dikit lah ya. Nah, cuma karena dia berubah sifat dari yang temperatur rendah ke temperatur normal ke temperatur rendah, ya udah, jadi walaupun cuma kepentok si es itu, dia bisa jadi pecah, jadi patah. Kenapa? Karena sifatnya berubah. Padahal seharusnya kalau dia di temperatur normal dia nggak masalah. Makanya kalau misalnya kalian lihat Eropa ya zaman dulu nih, itu kapal-kapal padahal lagi parkir nih ya, lagi parkir, nanti dia hancur sendiri kalau winter. Cukup banyak yang cacat. Kenapa? Karena ya kalau winter itu material baja itu tuh dia berubah sifatnya. Nah, itulah kalian harus perhatikan. Ya, jadi mau ditaruh di mana nih kira-kira dia bakal ngelewatin beberapa musim nggak? Itu ada lagi sisi eksternalnya. Nah, jadi ngerti ya? Jadi yang tadi 4 komponen itu adalah basic yang harus kalian pegang. Cuma nanti di dunia nyatanya itu banyak lagi. Ini akan lebih banyak masalahnya lagi dibandingkan yang tadi. Tadi dasarnya, yang penting kalian ngerti konsepnya, oke? Oke, jadi saya ulang nih. Jadi 4 konsep tadi. Nah, cuma nanti di luar sana ada lagi masalahnya. Misal, jadi kadang-kadang harus trade off nih kita. Jadi nggak bisa kita dapetin semuanya yang perfect, yang sempurna, yang strength-nya tinggi, yang ductility, yang ductility-nya tinggi. Kita nggak bisa. Kita harus milih. Ya, terus yang kedua, sayang kita nggak bisa pakai materialnya itu di seluruh musim misalnya. Kalau kalian mau pakai yang material seluruh musim, kalian harus cari material apa yang bisa tahan, kuat di seluruh musim. Mau temperatur tinggi, mau temperatur rendah, mau temperatur normal, gitu kan? Nah, itu kalian harus cari. Ya, ini umumnya aja, kulitnya aja ya. Selanjutnya, nah ini, finally, duitnya berapa, cost-nya, biayanya itu berapa? Nah, ini penting pasti buat perusahaannya. Misalnya kalian mau bikin apa nih? Botol aqua cup ya, botol minum aqua yang di cup atau yang botolan deh. Idealnya pokoknya dia harus tahan karat, ya kan? Pokoknya dia harus kuat, ya kan? Masalahnya aplikasinya si botolan ini, si air minum ini adalah habis minum buang. Jadi nggak worth kalau misalnya kalian pakai material yang mahal. Dan mereka juga memperhatikan biaya pembuatan massal, karena sekali produksi dia banyak banget. Oleh karena itu, ini penting nih, harus ngelihat produk khasnya ini gimana. Mau buatnya massal atau mau buatnya satuan. Nah, ini juga harus diperhatiin. Makanya, jadi tuh yang namanya botol-botol minum seperti itu ya, itu memang disetting untuk habis minum buang. Jangan kalian sayang-sayang, habis minum, diisi lagi, diminum. Habis minum, setelah itu diisi lagi, itu
bukan itu. Karena kenapa? Karena materialnya itu karena materialnya dia memang menekan biaya, jadi materialnya akan cenderung lebih mudah terdegradasi. Karena emang settingannya habis minum buang. Beda kalau misalnya kalian pakai jadi sama-sama plastik nih, misal ada plastik botol aqua ya. Saya tuh nggak mau nyebut merek sebetulnya. Plastik botol air mineral, ya, plastik botol air mineral misal. Jadi emang sekali pakai tuh untuk langsung dibuang. Jadi kalian kalau habis minum ya udah buang aja, jangan keisi lagi. Karena kenapa? Karena mempertimbangkan cost, berarti materialnya dia memang ya nggak bagus banget lah, tapi aman untuk penggunaan satu kali pakai, kan? Nah itu makanya biasanya kalau misalnya botol-botol air minum itu jangan kalian kenain matahari langsung. Kenapa? Karena dia polimer, rantai karbon. Jadi ketika kalian kenain matahari langsung, rantainya pecah, karbonnya bisa larut. Agak kelihatan sih, ya kan? Nah, cuman ya itu pertimbangan dari si cost-nya ini nih. Cost-nya ini pertimbangan ini loh. Ya, jadi sekarang kalau misalnya kalian minum air mineral, buang ya. Kecuali kalau kalian pengen yang berkali-kali pakai, itu kan orang bikin lagi. Kayak misalnya, ya, lock and lock, ya kan? Tupperware, sama-sama polimer, tapi cost-nya akan lebih tinggi karena mereka memperhatikan untuk pengulangan pemakaian. Memang disetting untuk digunakan berkali-kali. Memang disetting untuk penggunaan microwave. Nah itu microwave juga nih. Jadi biasanya plastik itu nanti akan kelihatan ada tulisannya bisa dipakai untuk bisa dimasukkan ke dalam microwave. Nah itu. Saya lupa istilahnya apa sih ya, yang cup-cup plastik itu tuh tulisannya. Jadi sama-sama polipropilen ya kalau nggak salah. Tapi ada yang bisa, ada yang tipis, ada yang tebal. Gitu. Jadi, nah itu balik lagi ke cost-nya kayak gimana. Ya, dia disetting untuk apa? Disetting untuk sekali pakai, apa disetting untuk penggunaan berkali-kali pakai. Jadi kalian harus perhatiin itu. Kalau dia disetting untuk sekali pakai, berarti ketika kalian berkali-kali pakai akan terjadi sesuatu pada material itu. Biasanya terdegradasi. Jangan salah, polimer juga bisa terdegradasi, ya. Bukan karat dia, bukan bentuknya karat berwarna, tapi terdegradasinya itu adalah dia akan putus rantainya. Kalau misalnya dia ada karbon polimer itu rantai karbon, ya udah karbonnya masuk ke dalam situ. Makanya kalau misalnya kalian ada air minum, ya jangan tinggal dalam mobil, kalau bisa ya. Tuh, karena kita nggak tahu nih udah berapa banyak karbon yang larut di dalam airnya itu, oke? Nah, lihat sini. Jadi setelah 4 yang tadi dan juga kita memperhatikan faktor eksternal, tadi apa aja? Ada trade off, terus ada lingkungan, ada trade off, ada sifat-sifat material yang tidak bisa kita capai secara perfect, ada juga faktor lingkungan, faktor temperatur lingkungan, dan juga ada juga faktor biaya. Oke. Nah, untuk menentukan hal itu kita butuh apa? Butuh kenalan. Supaya kita bisa nentuin apa, kita harus kenalan dulu. Makin kenal seorang engineer atau scientist dengan karakteristik-karakteristik dari material, sifatnya, propertiesnya, ya kan, strukturnya, sifat sama properties sama ya, struktur, propertiesnya. Makin kenal kalian sama material, enak milihnya. Ada berapa nih? Kita seleksi kan. Ada, kalau misalnya kalian mau cari pacar kan gitu. Yang pertama collection, kita collection, ya kan. Habis collection, kita selection. Terus itu baru ya kan, nah, sama model juga gitu. Jadi kita koleksi dulu nih apa aja nih kira-kira nih yang sesuai dengan maunya kalian. Makanya harus kenal dulu, ya. Habis itu baru kita select dari banyak material itu.
Oke? Tanya lagi saya. Lagi ya. Raihan. Ajar Bu. Oke, saya mau tanya. Selain yang 4 komponen tadi, apa aja yang perlu kita perhatikan dalam memilih suatu material selection? Apa aja? Tadi yang pertama tuh kemampuannya Bu. Kita tidak bisa memaksakan untuk bisa semuanya. Harus ada yang dikorbankan. Salah satunya. Terus yang kedua itu Apa itu tuh? Apaan? material propertiesnya. Bukan. Nah itu udah saya kasih unjuk tuh ya tuh. Kelihatan nggak? Oh ini suhu Bu, suhu. Apa ya, namanya environment ya. Tempatnya, ya. lingkungannya. Nah, kita harus memikirkan tidak hanya di satu kondisi tempat saja, tetapi di berbagai kemungkinan kondisi. Karena apabila di berbagai tempat atau berbagai kondisi, maka sifatnya dari material tersebut akan berbeda juga. Seperti contohnya tadi dari kapal Titanic. Nah, lalu yang ketiga itu dari biayanya. Jangan sampai kita membuat material yang terlalu mahal, terlalu boros, tapi tidak terlalu jangan sampai terlalu boros tadi. Hemat mungkin. Iya, benar ya. Jadi, saya tambahan ya. Jadi sebetulnya kadang-kadang ada suatu produk yang memang dia memang pengen mengedepankan sifatnya, performanya, tanpa mikirin ininya, tanpa mikirin apa sih namanya, cost-nya, biayanya. Contoh, Brompton, ya. Jadi mau ratusan juta kek, mau puluhan juta kek, gitu. Yang penting dia performanya bagus dan pasarnya memang tertentu. Tas, Louis Vuitton, Chanel, Hermes, ya kan? Itu memang dia di setting untuk mengedepankan mendepankan performanya. Jadi harganya nggak masalah, mau berapapun bahkan orang akan beli. Bahkan kalau yang namanya Louis Vuitton, Hermes sama Chanel itu dia nggak pernah diskon. Ya, setiap tahun dia pasti naik. Tapi orang beli-beli aja. Kenapa? Karena yang pertama, performa tasnya itu emang beda dibandingkan tas yang lain. Ya. Yang kedua memang udah merek lah ya, kayak gitu. Jadi ada kalanya memang orang membuat produk yang tidak terlalu mengedepankan cost, biaya, yang penting performanya. Kayak gitu, oke? Lanjut. Nah ini contohnya, sebetulnya dari tadi udah saya kasih contoh material selection ya. Cuman ini contoh nih, ada 2 saya kasih. 2 beberapa sih. Nah ini satu nih ya, pertama. Contoh ini aircraft. Ini kayaknya ini ya, untuk perang nih ya. Dia traveling di kecepatan yang tinggi. Tadi kita harus mikir nih, dia traveling di kecepatan tinggi, berarti nanti saat dia terbang, dia akan terkena friksi yang nanti akan leads to, yang akan mengarah kepada terpaparnya si material ini dengan temperatur tinggi akibat si friksi tadi. Ya kan? Ini several hundred degrees Fahrenheit. Nah, jadi tugasnya material engineer itu adalah untuk cari tahu, untuk desain, untuk choose, untuk select material apa yang kira-kira dia bisa tahan temperatur tinggi, tapi dia juga bisa dibentuk jadi pesawat. Gimana caranya? Udah yang pertama tadi, aplikasinya adalah dia akan bergerak dengan cepat, itu performanya. Dia bisa bergerak dengan cepat tanpa rusak, tanpa crack, itu performanya. Terus
Apalagi, oh berarti sifat yang dibutuhkan dari material ini sebetulnya ingat ya, untuk menentukan untuk selection suatu material harus per part ya. Jadi kayak misalnya tadi nih, kayak misalnya pesawat nih ya, dia kan ada blades, ada propellernya, ada frame-nya, ada bodinya, itu beda-beda ya. Ya, jadi kita harus nentuinnya per part ya. Misal, oke, balik lagi ke tadi. Jadi kita harus pilih material yang tahan temperatur tinggi, tapi tetap ringan, ya kan? Karena kalau nggak ringan nanti pesawatnya keberatan, boros bensin, ya kan? Nah itu banyak yang bisa kalian explore dari situ. Itu baru properties. Jadi properties yang dibutuhkan oleh si pesawat ini kayak gitu. Oke. Selanjutnya apa lagi tadi? Struktur. Nah, kita cari kira-kira struktur material yang kayak gimana, material yang kayak gimana yang ketika diaplikasikan pada temperatur tinggi, ya nggak apa-apa. Strukturnya seperti apa yang membuat si material itu jadi enteng, menjadi ringan. Nah, itu kalian cari nanti, karena strukturnya itu akan menentukan sifatnya material. Terus apa lagi? Di struktur, performa. Nah, habis itu baru kalian nanti cek. Ini sebetulnya dari 4 kesatuan itu saling berkaitan ya. Ya, jadi saling berkaitan. Nah, baru mau dibentuknya pakai apa nih? Dicor kah? Dikontrol kah? Atau di blowing kah? Macam-macam. Ya, ini salah satunya. Nah, selanjutnya adalah mobil. Kalian tahu nggak? Mobil memang didesain untuk bengkok, untuk rusak ketika mereka kena tabrak. Jadi ketika mobil itu mengalami tumbukan, ya, ketika mobil itu mengalami tumbukan, mobil ini harus mampu mengabsorb, harus mampu menyerap energi dari tumbukannya ini ke dalam material mobilnya ini. Jadi ini performa ya. Jadi ketika tabrakan, ya. Jadi ketika tabrakan, ini mobil ini harus bisa menyerap energi dari tumbukannya ini. Sehingga kalau menyerap energi, cukup mobilnya aja yang bengkok. Orang di dalamnya itu nggak apa-apa. Emang didesain untuk seperti itu. Didesain performanya seperti itu. Ya. Oleh karena itu, ya nanti kita bisa lihat tuh. Makanya mobil nggak ada yang dari keramik. Karena kenapa? Keramik tuh getas. Sekali tubruk, dia pecah. Makanya yang namanya tempered glass, jadi mobil di kaca-kaca mobil itu memang didesain untuk ketika pecah, dia nggak tajam-tajam, nggak gede-gede, emang berupa serpihan-serpihan yang kecil. Itu emang desain seperti itu. Ya. Nah makanya ban pun seperti itu. Ada ban untuk drifting, mobil kan ada yang bisa drift ya, mobil untuk ngedrift, untuk jalan biasa, untuk racing car, itu beda-beda. Karena kenapa? Tergantung performanya kalian maunya kayak gimana. Gitu. Itu ya. Ya udah nanti lanjut lagi ke pilih materialnya, lihat strukturnya kayak gimana, terus lanjut lagi ke ke gimana cara pembuatannya. Mau dilas kah? Atau kayak gimana? Gitu ya. Nah, tanya lagi nih. Apa ya? Zulfikar. Iya Bu, hadir Bu. Zulfikar. Coba. Jadi contohnya nih, yang satu pesawat. Apa aja yang pokoknya dari ilmu yang tadi kamu dapat ya, pesawat dari 4 komponen, gimana caranya untuk mendapatkan suatu pesawat ini? Performanya apa? Maaf Bu, putus-putus suaranya. Performanya pesawat. Ini. Anggap nih kamu pengen bikin pesawat nih, berarti kan kamu harus tentuin 4 komponen yang tadi kan? Iya Bu. Nah, sekarang performanya kayak gimana nih? Coba
coba lihat di sini nih, pesawat ini nih, pesawat tempur ini, performanya kayak gimana? Performance. Kan ada 4 ya, performance, apa? Struktur. Performance sama properties. Ya, performance sama propertiesnya dulu kayak gimana? Untuk propertiesnya, dia itu harus mempunyai material yang ringan dan performance-nya dulu. performance. Performance. Dia Ini ada nih, performance-nya nih ya, Pak. dia itu harus memiliki kecepatan yang tinggi, harus bisa melaju dalam kecepatan yang tinggi dulu. Jadi butuh propertiesnya kayak gimana? Terus yang ringan dan juga kuat tentunya. Tahan temperatur tinggi ya, karena kan tadi kan kamu pengennya supersonic speed, kecepatan tinggi ya kan? Jadi pasti dia akan Iya Bu. tahan temperatur tinggi. Nah terus kalau strukturnya ya, jadi strukturnya kamu harus ngelihat dari materialnya, struktur material seperti apa yang bisa diimplementasikan pada temperatur tinggi dan ringan, oke? Dan sekarang, terus kalau prosesnya kayak gimana? Proses biasanya kalau pesawat itu, kalau nggak salah bahannya itu dengan cara dicampur gitu menjadi komposit Bu. Ya, itu bisa ya. Jadi materialnya memang komposit, tapi prosesnya ya bisa. Biasanya dia tuh bukan casting material untuk pesawat ya, tapi dia rolled alloy ya. Jadi nanti bisa di mechanical joining, gitu ya. Oke, jadi nanti intinya kalian akan berkutat dengan hal-hal yang kayak gitu. Oke. Nah, masuk sini.